Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yohanes berkata kepada Yesus, "Guru, kami melihat seseorang yang bukan pengikut kita mengusir setan dalam namamu. Lalu kami cegah dia karena dia bukan pengikut kita." Tetapi Yesus berkata, "Jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat dalam namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Siapa saja yang tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa saja yang memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Siapa saja yang menyebabkan salah satu dari anak kecil yang percaya kepadaku ini berbuat dosa, lebih baik baginya jika sebuah batu giling diikatkan pada lehernya, lalu dibuang ke dalam laut. Jika tanganmu menyebabkan engkau berbuat dosa, penggallah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan buntung daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Jika kakimu menyebabkan engkau berbuat dosa, penggallah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Jika matamu menyebabkan engkau berbuat dosa, cungkilah, karena lebih baik bagimu masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulatnya tidak mati dan api tidak terpadamkan." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapa, saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih dalam Kristus, hari ini bersama gereja kita memasuki minggu biasa yang ke-26. Sikap nyaman dengan sebuah tugas pelayanan, termasuk dalam gereja, tugas pelayanan gereja, ternyata kadang membuat orang untuk susah move on. Dalam arti merasa paling pas, paling hebat, dan paling baik akan sebuah tugas perutusan tertentu, tugas pelayanan tertentu, dan tidak memberikan kesempatan kepada saudara-saudari yang lain untuk juga melayani. Kita menutup mata akan keberadaan orang lain yang mungkin juga punya kemauan dan kapasitas untuk melayani. Saudara-saudari, ibu bapak, adik-adikku yang terkasih dalam Kristus, pengalaman hidup para rasul sendiri bersama dengan Yesus merupakan pengalaman yang sungguh istimewa, mengesankan. Pengalaman hidup bersama dengan Yesus
Sungguh menjadi sebuah kesempatan luar biasa bagi para rasul dan bagi para murid yang lain yang mengikutinya. Melalui pengalaman kebersamaan dengan Yesus, mereka melihat begitu banyak pekerjaan kuasa Yesus yang ia lakukan. Bahkan para murid mendapat karunia serta kuasa dari Yesus sendiri. Dalam perikop Injil Markus yang kita dengar bersama pada hari Minggu biasa yang ke-26 hari ini, Yohanes seolah-olah merasa kurang senang ketika ada seseorang yang bukan dari para murid pengikut Yesus mengusir setan menggunakan kuasa dalam nama Yesus. Dalam perkataan Yohanes, seolah ada nada mempertanyakan kuasa orang itu dan menjurus ke arah protes kepada Tuhan Yesus. Bahkan mungkin Yohanes mengharapkan tindakan tegas dari Tuhan Yesus untuk melarang, menghukum, dan mengutuk perbuatan orang itu. Akan tetapi, yang terjadi justru sebaliknya. Yesus malah menegur Yohanes dengan berkata, "Jangan kamu cegah dia, sebab tak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita." Saudara-saudariku, adik-adik, ibu bapa yang terkasih dalam Kristus, rasa iri, tidak terima, cemburu, dan curiga kiranya menjadi pengalaman batin yang dialami oleh Yohanes pada waktu itu. Disadari atau tidak disadari, pengalaman batin semacam ini seringkali muncul dan hadir dalam diri setiap kita karena kelemahan manusiawi yang kita miliki. Perasaan-perasaan semacam ini muncul ketika kita merasa tersaingi, direndahkan, diremehkan, dan diabaikan. Berangkat dari pengalaman Yohanes, Tuhan Yesus mengajak kita untuk terus-menerus mengolah hati dan pikiran kita, supaya kita dapat semakin menyadari kecenderungan-kecenderungan negatif kita terhadap orang lain. Dengan menyadari kecenderungan ini, kita dapat lebih mengembangkan semangat keterbukaan hati dan berpikir secara positif terhadap sesama maupun terhadap segala hal yang kita alami setiap hari. Sehingga kita dapat menyadari bahwa rahmat Tuhan yang selalu hadir dalam setiap perjalanan hidup kita. Ibu bapa, saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih dalam Kristus, kita harus menyadari, kita harus percaya bahwa Tuhan juga berkarya lewat diri orang lain. Roh Tuhan tidak terikat pada ruang dan waktu. Ia memberdayakan siapapun yang berkehendak baik. Ia berkarya dalam diri orang yang seiman, berbeda iman, dan orang yang tidak kita kenal sekalipun. Ibu bapa, saudara, saudari, adik-adikku yang terkasih dalam Kristus, marilah kita berdoa, memohon rahmat dan berkat Tuhan, agar kita pun dari hari ke hari
semakin berusaha menjadi pribadi yang sempurna seperti Allah sendiri. Hendaklah kamu sempurna karena Bapamu sempurna adanya, agar kita kelak mengalami janji keselamatan dari Tuhan Yesus. Dan semoga Tuhan mendampingi kita setiap hari untuk semakin mengembangkan semangat keterbukaan hati dan berpikir positif, sehingga kita dapat menghargai sesama, mensyukuri segala pengalaman baik maupun tidak baik yang kita alami setiap hari. Berkat Tuhan beserta kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.